Dalam sejarah dunia, Amerika yang sekarang dikenal sebagai negara superpower dulunya sering dibuat ketar-ketir oleh cuma satu negara. Siapa lagi kalau bukan Uni Soviet? Negara yang satu ini juga jadi pihak pemenang dari Perang Dunia Kedua, memang menjadi ancaman utama untuk kekuasaan Amerika. Apalagi secara pengembangan dunia militer, Uni Soviet jadi negara yang cukup ugal-ugalan dalam menciptakan kendaraan militer. Jika kamu penasaran dengan semua kendaraan militer yang pernah dibuat, maka konten hari ini jelas banget buat kamu seorang. Pertama ada Pyotr Veliky yang jadi kendaraan militer laut Uni Soviet yang ditakuti banyak negara. Bagaimana tidak, kapal perang ini punya ukuran super raksasa dengan panjang 252 meter dengan koridor sepanjang 20 km. Dengan ukuran ini, kapal perang Veliky mampu membawa helikopter dalam lambung kapal dengan mudah. Hal ini tentu saja memberi fleksibilitas penyerangan, pengintaian, dan beragam misi lainnya pada Uni Soviet. Dari segi kemampuan, Pyotr Veliky adalah alutsista lengkap karena selain mampu mengangkut banyak hal, kapal perang ini juga punya kemampuan pertahanan dan serangan yang luar biasa. Dalam pertahanan, kapal perang ini punya sistem anti kapal selam yang mampu mendeteksi serangan hingga pergerakan bawah air dengan mudah lewat radar sonar yang digunakan. Kemudian, ada juga beragam sistem pertahanan seperti sistem serangan rudal dan anti udara. Bukan cuma itu, kemampuan serang dari kapal ini juga tidak ngotak. Dari data yang ditemukan, kapal ini mampu menembakkan rudal jelajah supersonik P-700 Granite, rudal permukaan ke udara seperti S-300 F-4, meriam laut otomatis AK-130, hingga sebuah torpedo layaknya kapal selam. Dengan kemampuan pengangkutan, pertahanan, dan serangan yang dimiliki, wajar saja jika Pyotr Veliky dijuluki sebagai monster laut. Kendaraan militer sangar berikutnya datang dari sosok pesawat bernama Kalinin K-7. Kalinin K-7 ini adalah sebuah pesawat raksasa yang dicetuskan Uni Soviet sejak tahun 1930. Tidak main-main, pesawat ini memiliki ukuran panjang 28 meter dan lebar sayap 53 meter serta mampu membawa beban maksimal mencapai 65 ton. Dengan kemampuan ini, Kalinin K-7 mampu membawa hingga 120 personil, senjata, dan sejumlah alutsista ke lokasi strategis dalam peperangan. Bahkan bukan cuma itu, di impian utama Uni Soviet, Kalinin K-7 ini diharapkan bisa menjadi pesawat pengebom ekstra besar dengan sekali peluncuran dan memusnahkan pangkalan militer seluas kota utama seperti Washington DC. Dengan segala kemampuan ini, Kalinin K-7 sempat jadi momok berat bagi negara pesaing Uni Soviet karena potensinya yang luar biasa. Namun, sayang sekali, pada tahun 1935 pesawat ini dinyatakan lepas dari segala proses pengembangan militer milik Uni Soviet sebab kecelakaan saat terbang perdana terjadi. Dengan mempertimbangkan stabilitas terbang serta keselamatan kru, Kalinin K-7 pun dibungkus rapat-rapat. Nah, andai saja nih, Kalinin K-7 ini berhasil diciptakan tahun 1930, di tahun sekarang mungkin aja kita udah bisa melihat pesawat terbang seukuran rumah di kepala kita. Bicara soal kegilaan kendaraan militer yang pernah dibuat oleh Uni Soviet, RT-23 Molodets jadi salah satu yang paling wajib kita bahas kali ini. Kegilaan dari kendaraan militer ini adalah memadukan konsep kereta api dengan peluncur rudal balistik antar benua. Tidak main-main, jarak yang mampu ditempuh oleh rudal balistik antar benua yang digunakan oleh RT-23 Molodets mencapai 11.000 km. Jarak ini mampu menjangkau seluruh Eropa dari tanah Uni Soviet. Bukan cuma itu, hulu ledak yang digunakan adalah hulu ledak nuklir yang terdiri dari 10 hulu ledak terpisah. Sekali rudal balistik ini meledak, maka kota utama seperti London, Tokyo, Beijing, New York bisa rata dengan tanah. Menyeramkannya lagi, jalur kereta api yang ada di Uni Soviet adalah jalur kereta api terpanjang. Makanya letak dari alutsista ini tidak bisa diketahui, yang membuat arahnya simpang siur.
Dengan segala kemampuan dari RT-23 Molodets, memang jadi kendaraan militer sangar dan unik yang dimiliki Uni Soviet. Nah, saat Uni Soviet terpecah dan RT-23 Molodets diwariskan ke Rusia, kereta api ini kemudian dibebas tugaskan di tahun 2005 silam untuk digantikan dengan kereta api berrudal nuklir yang lebih mutakhir. Sayangnya sampai sekarang pengembangan versi terbaru dari RT-21 Molodets tidak pernah diungkap ke publik. Sebagai negara yang terobsesi pada senjata nuklir, Uni Soviet juga menciptakan K-84 Ekaterinburg yang merupakan kapal selam sangar yang mampu menggila di lautan. Bagaimana tidak menggila? Kapal selam ini mampu membawa puluhan rudal jelajah berhulu ledak nuklir. Gilanya lagi, kapal selam ini punya teknologi mutakhir di masanya yang bisa mengurangi suara bising dari mesin dan baling-baling untuk menutupi keberadaannya. Dengan kemampuan menyelam selama 90 hari non-stop dan kecepatan hingga 44 km per jam, kapal selam Delta Class 4 ini bisa melanglang buana memberi ancaman. Makanya wajar aja jika kapal selam ini disebut sebagai monster laut yang diam-diam bisa menghancurkan kota seperti Kraken dalam mitologi Yunani. Nah, sayangnya si Kraken ini malah harus bebas tugas nih karena kecelakaan yang tidak terduga. Setelah diwariskan pada Rusia, kapal selam ini kemudian terbakar saat diperbaiki dan menyisakan bangkai kapal yang mengekspor sonar canggih miliknya. Nah, mungkin saja di suatu saat nanti, Rusia akan membangkitkan dan mengupgrade K-84 sebagai senjata yang lebih mematikan. Selanjutnya ada MiL-V12 yang jadi helikopter raksasa milik Uni Soviet. Dari apa yang diketahui, helikopter ini punya ukuran panjang 37 meter, tinggi 12 meter dan berat lepas landas mencapai 105 ton dengan mesin dan kekuatan 11.400 tenaga kuda. Helikopter ini mampu menjangkau lokasi mencapai 1.500 km dan ketinggian yang gak masuk akal. Saking gak masuk akalnya, MiL-V12 ini memecahkan rekor dunia dengan terbang hingga 10.441 meter dengan berat bawaan mencapai hampir 45 ton. Dengan kemampuan ini, MiL-V12 menjadi pemuncak dalam kasta teknologi helikopter di masanya. Secara operasional, kemampuan MiL-V12 ini memang berada di atas rata-rata dan tentu saja bisa menggantikan peran dari helikopter-helikopter pada umumnya. Namun sayang, sampai sekarang helikopter ini cuma ada 2 unit dan tidak lagi diproduksi. Bahkan secara penggunaan, MiL-V12 jarang digunakan untuk kegiatan militer dan juga bantuan logistik. Nah, dari cerita MiL-V12 ini bisa dibilang ya, kalau ukuran emang tidak pernah menjamin kegunaan suatu benda. Baik, itu tadi video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.